Acara ini dipersembahkan oleh Kembali lagi di Ngopi 45 tentunya masih membahas mengenai memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan juga masih bersama dengan narasumber kita Bapak Yusri SKM MKM selaku Kepala Seksi Surveilan dan Imunisasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Dan tentunya kita masih membahas mengenai memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan melanjutkan kembali Bapak tentunya ingat pesan Ibu dan melakukan protokol kesehatan yaitu memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Dan pada malam hari ini kita membahas mengenai memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan jaga jarak. Tentunya Pak, sekarang kita sudah bisa dibilang hampir kembali ke new normal, di mana sudah banyak aktivitas aktivitas yang kemarin kita sempat karantina di rumah, tidak bisa keluar rumah. Sekarang alhamdulillah sudah banyak sekali event dan juga ekonomi juga sudah semakin membaik. Dan salah satunya Pak, hajatan nih Pak, atau event misalnya pernikahan nih Pak. Bagaimana Pak untuk menjaga jarak di suatu event tersebut, apalagi sekarang sudah kembali normal dan juga semakin banyak untuk diadakannya event. Iya, jadi kami menghimbau apapun kegiatannya, terutama di tengah kerumunan yang banyak itu, di tengah orang yang banyak lah. Kalau kerumunan mungkin bermakna negatif ya, terutama di tengah keramaian lah. Di tengah keramaian seperti acara hajatan, kita pastikan bahwa kita bisa menerapkan protokol ini dengan baik, terutama memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Itu penting. Karena kenapa? Supaya penularan virus ini terhenti, sebagaimana yang kita sampaikan tadi bahwa memutus rantai penularan COVID. Dari siapa ya? Siapa lagi kalau bukan dari kita? Mari kita sepakat bersatu padu, satukan tekad menuju Indonesia sehat ya. Jadi dengan kita sepakat masing-masing dari kita untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan. Baik kita selaku pengunjung apalagi selaku penyelenggara. Pastikanlah bahwa protokol di situ berjalan. Jaga jarak, kalau antrian makan misalnya hajatan, ya antrian saja misalnya, jaga jarak 1 meter, jangan terlalu berdekatan. Kemudian kursi tempat duduk, mohonlah penyelenggara untuk diatur. Karena sekarang ini kita harus memandang penanggulangan COVID ini dua sisi. Di satu sisi penanganan, di sisi lain adalah pemulihan ekonomi. Tentunya aktivitas-aktivitas semacam catering, misalnya orang yang bekerja di catering ini kan banyak karyawan-karyawan dia, dan itu mereka bekerja mencari makan. Andai kata semua aktivitas ditutup sebagaimana kita di awal-awal, tidak ada acara-acara hajatan seperti itu, nah ini perekonomian kita tidak jalan. Jadi kalau kita sepakat bagaimana ekonomi kita bangkit dan kesehatan kita pulih, silakan beraktivitas tapi tetap jaga jarak, cuci tangan dan pakai masker. Intinya protokol kesehatan. Silakan saja beraktivitas. Baik, protokol kesehatan dari yang punya hajatan harus menyediakan ya Pak ya, hand sanitizer, cek suhu tubuh. Dan kursi-kursi yang dijaga jarak. Iya, didesain sedemikian rupa duduknya itu minimal 1 meter lah. Kalau memang ruangannya lebih luas ya lebih dari 1 meter lebih baik. Dan kalau juga di tengah keramaian, mungkin sebaiknya jangan terlalu ribut ya, karena ribut itu berbicara itu mengeluarkan virus. Jadi lebih baik tidak usah banyak bicara ya. Dan juga tidak usah terlalu lama-lama. Nah, maka itu kalau acara-acara hajatan yang sifatnya acara-acara seperti acara-acara formal yang lama-lama dikurangi, sehingga tamunya itu dia akan silih berganti seperti itu. Jadi tidak ada yang tertumpuk dalam satu waktu sehingga mengakibatkan satu sama lainnya terpapar lebih lama. Tentunya Pak, bagaimana dengan aturan jaga jarak di tempat kerja ataupun di rumah makan Pak? Nah itu yang terutama di tempat kerja ya. Kalau di rumah makan mungkin bisa lah, karena jumlah kursi didesain nanti dikurangi. Nah, mungkin nanti lebih bagus juga misalnya dibikin tenda di luar. Orang kalau tahu penularan COVID ini, saya secara pribadi lebih memilih di tenda di luar, karena secara
ini aliran udaranya lebih bagus dibandingkan ruangan yang ber-AC, di mana sirkulasi virusnya tidak bagus di situ, sehingga virusnya itu konsentrasi virusnya di situ dalam satu titik, dalam satu ruangan itu dia stagnan, jadi menetap, lamban dia. Kalau kita di ruangan terbuka dengan udara terbuka, andai kata ada virus lah di antara kita itu, dia akan melayang lebih jauh. Nah kemudian jaga jarak di tempat kerja, nah ini yang menjadi sulit karena kita tahu terkadang kantor ini bagaimana mendesainnya. Tapi yakinlah itu bisa didesain ya, desainlah sedemikian rupa supaya kita tetap memperhatikan jaga jarak ini, jangan dianggap sepele. Dan jika perlu, kalau memang sulit untuk jaga jarak, misalnya terjebak di situasi yang tidak mungkin untuk jaga jarak, jangan bicara saja. Itu intinya, sehingga kita tidak mengeluarkan virus, aman kan? Baik. Dan memakai masker juga tentunya ya Pak tentu ya. Itu penting. Baik. Sedangkan untuk di kendaraan umum Pak, seperti pesawat, kereta, dan bis bagaimana Pak? Nah untuk jaga jarak? Itu sebenarnya aturan dari Kementerian Perhubungan ya, jaga jarak. Dimanapun aturan, bukan hanya di Kementerian Perhubungan, di semua jaga jarak. Jadi bisa lah itu dijaga jaraknya. Seperti salah satu maskapai yang memang ada menerapkan jaga jarak. Dan saya pernah bepergian dan saya lihat jaga jarak, wah aman itu. Tenang, secara psikis kita tenang ya. Baik. Jangan jaga jarak. Karena saat ini memang kita mengutamakan juga pemulihan ekonomi. Tentunya pemulihan ekonomi di sini ya bertahap, jangan seperti tidak ada pandemi sehingga tidak dijaga jarak lagi orang duduk. Kalau seperti itu diterapkan sehingga timbul penularan-penularan baru, sampai kapan pandemi ini berakhir? Tidak bisa kita meramal pandemi ini bisa berakhir. Karena kita lihat saja data baik nasional maupun di provinsi kita fluktuasi naik turun, artinya tidak ada kepastian di situ, kecuali datanya yang dulu tinggi atau mula-mula kecil kemudian tinggi di puncaknya dan menurun. Nah itu ada tandanya ke arah perbaikan, arah pandemi, tanda-tandanya pandemi kita akan berakhir. Tapi sekarang naik turun, artinya tidak stabil. Nah ini tidak bisa diramalkan kapan berakhirnya ya. Baik Pak, tentunya untuk jaga jarak di rumah ibadah Pak, bagaimana? Nah, rumah-rumah ibadah ini saya juga sering sholat di berbagai masjid ya. Ada memang tetap masjid yang memperhatikan jaga jarak. Nah, kami menghimbau dari aspek kesehatannya itu tetaplah patuh ya dengan jaga jarak. Jadi sebagaimana yang masjid-masjid yang ditandai yang jaga jarak, di situ ada tanda-tanda yang tidak boleh kita sholat di situ, sehingga antar kita jemaah terlindungi. Baik. Ya. Tentunya Pak, sebentar lagi kita ada rencana Pak di tahun 2021 sekolah akan kembali tatap muka Pak. Iya benar sekali. Bagaimana Pak untuk menjaga jarak ini sendiri dan juga untuk mengingatkan bahwa pandemi ini masih ada dan tatap muka tetap harus dijalankan dan kita juga harus tetap melakukan protokol kesehatan. Iya baik, jadi mengenai sekolah daring ini kita tahu betapa besar dampaknya ya, baik dari segi ekonomi karena orang harus beli Android, terpaksa harus beli Android karena daring. Karena selain HP Android tidak bisa. Baik. Kemudian harus ada kuota internet lagi nih. Belum lagi anak yang belajar lewat daring tidak bisa menangkap ilmu itu dengan baik, sehingga kita lihat di media-media orang tua bunuh anak, kan kasihan kita. Miris sekali kalau kita dengar kabar ini. Betapa besar dampak dari sekolah daring ini yang secara tidak langsung adalah dampak dari pandemi ini juga. Maka dengan membuka sekolah, anak-anak bisa tatap muka, tapi jangan lupa untuk tatap muka ini bahwa pandemi kita belum berakhir. Baik. Nah, maka itu jangan lupa juga untuk menerapkan protokol kesehatan. Nah, maka itu kami dari kesehatan akan memastikan di sekolah-sekolah ini akan diterapkan protokol kesehatannya. Artinya bagaimana simulasinya, orang tua mengantar anak cukup di pintu gerbang, tidak usah masuk ke sekolahan, ke ruang kelas, karena orang tua menjadi sumber nantinya penular bagi anak-anak. Dan sebaliknya juga,
Maka cukup di pintu gerbang saja, silakan anak masuk sendiri karena itu lingkungan dia pasti lebih paham ya. Ajari anak kita mandiri ya, karena itu lingkungan dia sebenarnya. Dia lebih enjoy di lingkungan dia, lepaskan saja anak kita mulai dari pintu gerbang itu. Kemudian di sekolah sediakan cuci tangan, sediakan ya jika perlu penting juga disediakan masker manakala anak didik itu lupa karena dia harus mengejar waktu lupa bawa masker, kita sediakan masker, dikasih masker oleh anak-anak itu. Kemudian sekolah juga jaga jarak, kursinya didesain lah sedemikian rupa jaga jarak ya, jaga jarak sehingga kita bisa memutus penularan COVID ini. Perlu juga dipahami bahwa COVID dengan anak-anak relatif lebih ringan, bahkan tanpa gejala. Anak-anak fatalitasnya tingkat risiko bahayanya lebih ringan. Baik. Nah, sehingga jangan sampai anak-anak yang sekolah ini menjadi sumber penular ke rumah. Dia pulang ke rumah, di rumah kita punya orang tua, nenek kita yang sudah lansia. Sehingga anak-anak yang sekolah ini jemput bola, jemput virus di luar rumah, pulang bawa virus. Dia tidak berbahaya dan orang tua kita berbahaya. Baik. Sebagai orang tua juga kita harus mengingatkan anak-anak. Ya, mari kita tanggung jawab kita bersama-sama. Orang tua yang punya anak ingatkan, kemudian pihak sekolah yang menyelenggarakan pastikan bahwa protokol kesehatan di sekolah ini berjalan. Kita semua sepakat aktivitas kita berjalan, kita enjoy lagi dan aman terhadap penularan COVID. Maka itu jalan yang kita tempuh, disiplin protokol kesehatan. Baik, disiplin protokol kesehatan. Dan untuk pemirsa Ngopi 45 bisa bergabung melalui line telepon di 0711 364 111 atau di 364 666. Dan untuk pemirsa Ngopi 45 jangan kemana-mana, tetap di Ngopi 45. Acara ini dipersembahkan oleh